It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never ending. Halo adik-adik sekolah minggu, kembali lagi sama Kakak Maria hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyikan satu lagi lagu dulu dengan judul Apa Kabar. Nanti kita lanjutkan dengan judul Tangkap Jiwa. Ayo dimulai Maria. Mari bersama tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkaplah jiwa. Tangkap Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu dulu, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hariku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Kita berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa. Bapa, di sini kami mau beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjagai dan menyertai. Biarlah Tuhan hadir di ibadah kami ini Bapa, agar kami memahaminya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi lagu Anak-anak Kecil Tuhan Cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta, semua Tuhan cinta. Ya, marilah kita berdiri, anak-anak sekolah minggu, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan Ya Allah, tiga ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya. Silakan duduk.
Kemudian kita akan membacakan atau menyebutkan hukum Taurat atau titah yang pertama hingga titah yang ketiga. Titah pertama, kedua, dan ketiga. Untuk titah pertama disampaikan untuk menyebutkannya, yaitu titah yang pertama. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Amin. Oke, kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Itulah titah yang pertama. Titah kedua disampaikan untuk menyebutkannya. Silakan. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ulangi, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah, kemudian titah ketiga disampaikan untuk menyebutkannya, yaitu titah ketiga, tiga yang. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Oke, terima kasih. Nah, kita sama-sama menyebutkan lagi titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian pembacaan titah pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang mari lipat tangannya kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Allah, tiga ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita menyanyikan lagu dari UPND nomor 223, judulnya Ku Sombah O Tuhan. Ku sombah O Tuhan. Mari kita berdiri, anak-anak Tuhan. Doa pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyadari semuanya kelemahan dan keterbatasan kami. Sebagai manusia, kami tidak luput dari dosa-dosa. Dan untuk itu Bapa, kami mohon dan datang menyembah-Mu di hadapan tahta-Mu. Mohon pengampunan dosa, agar Engkau kiranya mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa para hamba-Hamba-Mu. Ampunilah juga dosa-dosa para anak-anak sekolah minggu. Agar kami ya Tuhan layak disebut sebagai anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan. Dan kuatkan serta mampukan kami
hidup kudus, hidup seturut dengan kehendak-Mu di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Dan kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah 3 ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk anak-anak sekolah minggu. Kita dengarkan firman Tuhan, yaitu epistel untuk kita pada hari Minggu ini, yang tertulis di dalam ayat bulanan bulan Oktober. Sebelum anak-anak sekolah minggu, terlebih dahulu dulu guru-guru sekolah minggu menyebutkannya 3 ya. Ayat bulanan di bulan Oktober tertulis di dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, dalam bahasa Batak disebut sadama rohamu sama hamu, unang hati boon pikiri hamu, alai patuto rohamuma, rohamu tu hasereno, unang perbisuk hamu di rohamu. Itulah dalam bahasa Batak. Ya, mari kita anak-anak sekolah minggu menyebutkannya. 3 ya. Ayat bulanan di bulan Oktober tertulis dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Ayat hafalan di bulan Oktober tertulis dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Terima kasih, Mi. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita lipat tangan berdoa, mohon yang berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita ulangi sama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu baca kitab suci. Kakak undang adik untuk berdiri. Nanti untuk lagunya ada lanjutan lagu bahasa Inggrisnya ya. Adia. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari.
percaya 3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita secara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Puji dan syukur dan terima kasih kami persembahkan padamu pada saat ini, karena Tuhan tetap setia mengasihi dan memberikan kami aneka ragam berkat jasmani dan surgawi. Engkau mengantarkan kami dalam keadaan sehat hingga pada saat ini ya Bapa. Oleh karena itu pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami semuanya, agar kami mampu untuk menerima, dan berilah kami hikmat yang dari surga lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dibimbing, dituntun dan diberikan hikmat untuk dapat mengerti, menghayati firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini, sehingga iman percaya kami semakin dewasa, iman percaya kami semakin kuat dan kokoh, dan kami mampu untuk melakukan berbagai kebaikan dan kebajikan di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Terimalah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ditetapkan menjadi khotbah pada hari ini anak sekolah minggu HKBP Sibuti, ditetapkan dari kitab 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran,
Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, khotbah kita pada hari ini adalah bimbingan, nasihat dan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Pertama-tama ini ditujukan kepada seorang hamba, seorang pelayan, seorang anak Tuhan, yaitu Timotius. Timotius yang tergolong pada waktu muda, dia sudah dipanggil dan ditetapkan atau dipakai oleh Tuhan menjadi anaknya untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil kepada banyak orang pada waktu masa mudanya. Dia pada saat itu masih berusia 23 tahun. Timotius sudah menjadi gembala, sudah menjadi pemberita Injil, sudah menjadi hamba Tuhan yang tekun, yang aktif di dalam pemberitaan firman. Dan pada masa mudanya tersebut, dia disuruh Tuhan untuk bersaksi, sementara dia masih muda. Kemudian pada saat dia juga banyak orang yang sudah tua-tua, yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dari pengetahuan dia, dari pengetahuan Timotius. Nah, ini tentu menjadi pergumulan, terutama pada saat dia bersaksi, pada saat dia bekerja di ladang Tuhan. Sungguh sangat banyak, yaitu para pengajar-pengajar sesat, para pengajar-pengajar yang membuat suatu ajaran yang membuat manusia keliru, menyimpang dari jalan Tuhan, yaitu seperti datangnya dari kelompok-kelompok dogetisme, dari kelompok gnostik dan kelompok-kelompok herodiani, kemudian hedonisme, yaitu kelompok-kelompok yang mengandalkan rasio, mengandalkan pikiran, mengandalkan yaitu pemahaman-pemahaman secara duniawi. Mereka dapat dikatakan atau mereka dapat digolongkan dengan orang-orang yang pintar, tetapi tidak orang-orang yang bijak. Mereka pintar dalam berbicara, mereka pintar dalam berkata, tetapi para pengajar-pengajar sesat itu tidak ada keseimbangan, tidak ada kesejajaran daripada ucapan mereka dengan perbuatan mereka yang mengacu kepada pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi semata-mata apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat, itu semuanya hanya untuk mendatangkan yaitu kemuliaan terhadap diri mereka sendiri, dan itulah makanya dikatakan mereka pengajar-pengajar sesat. Jadi pengajar-pengajar sesat adalah nyata terlihat dari di mana tidak ada kesesuaian, tidak ada kesejajaran dan keseimbangan antara ucapan perkataan mereka dengan perbuatannya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan pengajar-pengajar sesat adalah semua apa yang mereka ucapkan atau mereka lakukan itu semata-mata untuk membangun atau mendatangkan sukacita kemuliaan terhadap diri mereka sendiri. Nah, inilah gambaran yang disebutkan ajaran-ajaran sesat. Nah, ajaran-ajaran yang benar adalah bila semua ucapan atau perkataan seseorang itu mencerminkan kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu dihayati serta dilaksanakan menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, oleh karena itulah makanya di dalam ayat 14 dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yang yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Artinya siapa yang mengajarkan firman Tuhan itu kepada kita, lalu di dalam firman Tuhan itu yang diajarkan kepada kita, hendaklah kita benar-benar artinya
ada kebenaran sikap dikala kita menerima firman itu. Kebenaran sikap kita adalah jika kita mau membuka hati dan pikiran dan memberikan kesempatan untuk firman itu bekerja di dalam diri kita. Dan memang yang tertuang di dalam firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ini tertulis di dalam kitab Mazmur 33, tertulis di dalam Mazmur 33. Dapat kita lihat ya, Mazmur 33. Di dalam Mazmur 33 ayat 4 dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi di dalam Mazmur 33 ayat 4 ini jelas dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah benar. Artinya tidak ada kebohongan, tidak ada firman Tuhan itu bukanlah dongeng atau cerita-cerita rakyat biasa. Firman Tuhan itu adalah benar-benar, itu berasal dan bersumber dari Tuhan Allah, diberikan kepada kita umat manusia untuk menuntun dan membimbing kita ke arah jalan yang benar, yang disetujui atau yang berkenan dengan kehendak Tuhan Allah. Jadi ketika kita mau dituntun oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memberikan kita pemahaman apa itu yang dimaksud dengan kebenaran. Jadi kebenaran ini juga artinya ada kebenaran sikap. Jadi bukan hanya asal-asalan, bukan hanya formalitas atau seremonial. Misalnya ibadah itu tidak hanya formalitas, rutinitas, tetapi ibadah yang dilakukan itu benar-benar datang dari kata hati, datang dari iman, datang dari kebenaran akan Tuhan yang Maha Kuat dan Maha Kuasa. Nah inilah, jadi kebenaran firman itu semakin mendewasakan, semakin menumbuh kembangkan, yaitu pengenalan kita akan Tuhan Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang disebutkan dengan Allah Tritunggal. Nah itulah ayat 14. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Artinya kehidupan manusia ini perlu dibiasakan, dilatih dengan firman Tuhan mulai kecil. Bahkan sebenarnya semenjak di dalam kandungan seorang ibu anaknya sudah harus dilatih, dibiasakan hidup di dalam firman Tuhan, supaya setelah dia lahir dan besar kelak, maka firman Tuhan itu menjadi mendarah daging di dalam hidupnya. Dan itu sudah nyata di dalam hidup Timotius. Sebab Timotius baik melalui papa dan ibunya, baik melalui guru-gurunya di sekolah, melalui neneknya sudah melatih dia seperti kita anak-anak di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah rumah kita sudah dibiasakan oleh orang tua kita, bapak dan ibu, dibiasakan oleh guru-guru kita di sekolah, guru-guru sekolah minggu, kita sudah dibiasakan, dilatih untuk hidup dan rukun dan damai, untuk menjadi orang yang berhikmat melalui firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita mengingat akan firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita semenjak kita lahir, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat. Jadi itulah yang sudah nyata juga di dalam kehidupan, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo terkenal orang yang berhikmat. Raja Salomo terkenal orang yang bijak, orang yang pandai dan pintar, sampai-sampai dia karena hikmatnya dia terkenal dari dahulu, sekarang dan sampai pada waktu yang akan datang. Raja Salomo. Kemudian banyak lagi di dalam Alkitab gambaran orang-orang yang berhikmat, di mana mereka terlatih hidup di dalam firman Tuhan. Jadi kita pun juga anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu,
ketika kita mau melatih diri kita, ketika kita mau dituntun oleh firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, maka firman Tuhan itu adalah hikmah. Nah, kita akan dibekali, dimampukan menjadi orang yang berhikmat. Bagaimana kehidupan orang yang berhikmat? Apakah orang yang berhikmat masih ada di zaman sekarang ini? Jelasnya, jawabannya ada. Masih banyak lagi orang yang berhikmat. Masih banyak lagi orang yang di dalam hidupnya masih dikendalikan oleh firman Tuhan. Nah, gambaran orang yang berhikmat adalah mampu membedakan yang buruk dan yang baik. Yang buruk maksudnya tingkah laku, perilaku atau sikap-sikap yang buruk yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dihindarkan. Misalnya perkelahian, kemudian perjudian, iri hati, dengki, cemburu, dan lain sebagainya. Ini termasuk perlakuan atau sikap yang buruk, dihindarkan karena ini yang diketahuinya adalah perlakuan yang buruk lalu dihindarkan. Nah, jadi hidup saling menyayangi, hidup saling mengasihi, saling membangun, karena itu berkenan dengan kehendak Tuhan, maka dilestarikan. Itulah gambaran kehidupan orang yang berhikmat. Jadi ketika seseorang memiliki hikmat, dia tahu apa yang dia lakukan, dia tahu apa yang akan dia hindarkan dari dalam hidup. Jadilah kita menjadi orang yang berhikmat. Kemudian ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi istilah di sini bermanfaat. Jadi firman Tuhan itu diberikan kepada kita dengan tujuan supaya nyata manfaat daripada firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu diilhamkan, artinya diberikan oleh Allah lewat hamba-hambanya kepada kita supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermanfaat. Yang bermanfaat adalah misalnya ketika kita melihat rumah kita kotor, ada sampah-sampah, lalu sampah-sampah itu kita ambil, kita kumpulkan di tempat sampah, dan kita sapu, kita pel rumah kita. Nah, inilah hidup kita itu yang sudah bermanfaat. Nah, ketika kita melihat piring-piring misalnya di dapur berantakan, banyak piring-piring yang berantakan, yang kotor. Nah, ketika kita melihat dan peduli, ketika kita melihat dan peduli, kita mencuci piring tersebut. Nah, inilah namanya kehidupan yang bermanfaat. Nah, jadi ada rumahnya hidup itu tidak bermanfaat. Ada. Dia sudah tahu misalnya orang tuanya, nah, sudah capek bekerja mencari nafkah. Tapi ketika orang tuanya pulang dari pekerjaan, dia asik-asik saja duduk menonton. Dia asik-asik saja duduk menonton tanpa mempedulikan orang tuanya yang sudah capek, yang sudah haus, yang sudah lelah datang pulang dari pekerjaan. Jadi itulah gambaran kehidupan tidak bermanfaat. Jadi bagaimana kehidupan kita supaya bermanfaat? Itulah salah satu inti atau salah satu yang diminta oleh ayat 16. Nah, jadi supaya kehidupan kita bermanfaat, tentu kita harus mau menerima firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan kita dituntut, dibimbing untuk peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap orang tua kita, peduli terhadap abang dan kakak kita, peduli juga terhadap situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah keluarga kita. Dan inilah hidup yang bermanfaat. Jadi jangan sia-siakan, sepertinya nyanyi, jangan sia-siakan, katanya kan. Jadi hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah berkat untuk dipakai supaya bermanfaat. Hidup ini bermanfaat bagi Tuhan, bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi orang tua. Jadi jangan buat hidupmu itu sia-sia. Itulah ayat 16. Kemudian ayat 17 dikatakan,
Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Istilah kata diperlengkapi di sini menunjuk kepada pembekalan di mana Tuhan Allah, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengingat semuanya janji-janjinya, di mana janji-janjinya itu sudah dikabulkan, diwujudkan pada waktu yang lalu, dan akan diwujudkan lagi pada waktu yang akan datang. Melalui apa? Melalui kuat kuasanya akan semakin diperlengkapinya oleh orang-orang yang tetap setia berjalan di jalannya yang benar. Jadi istilah diperlengkapi di sini di dalam bahasa Batak diparbohali. Di dalam bahasa Batak diparbohali. Artinya Tuhan menyediakan yaitu mujizat-mujizat. Tuhan menyediakan bekal-bekal jasmani dan rohani. Hari esok yang jauh lebih indah sudah dipersiapkan bagi anak-anaknya yang tetap setia memanggil Dia, berseru kepadanya, melakukan hukum-hukum, melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendakinya. Bila ini ditunjukkan oleh orang-orang yang percaya kepadanya di dalam sikap kesetiaan, maka kelak akan tercipta hari esok jauh lebih indah daripada hari ini. Inilah janji Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada anak-anaknya yang setia menjalankan peranan fungsi dan tanggung jawabnya yang diberikannya. Oleh karena itu jangan tawar hati, jangan bimbang dan jangan cemas. Jangan cemas bahwa Tuhan setia mengingat janjinya, bahwa Tuhan menilai dan memperhitungkan sekecil apapun yang kita telah lakukan untuk orang-orang, untuk saudara-saudara Yesus yang paling kecil, sedikit pun itu asalkan kita lakukan di dalam ketulus ikhlasan, di dalam hati yang tulus ikhlas, maka besar berkat yang akan kita terima di kemudian hari kelak. Oleh karena itu kita pasti akan diperlengkapi di kemudian hari kelak. Habis kelak terbitlah terang, hari esok jauh lebih indah daripada hari ini. Inilah pengharapan kita di dalam hidup bertuhan. Kita harus jangan sempat padam api pengharapan kita terhadap Tuhan, tapi tetaplah berpengharapan bahwa segala-galanya Tuhan telah siapkan untuk kita yang terindah, yang paling membahagiakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, terpuji termulia Engkau Bapa. Engkau telah mengajari, Engkau telah menuntun membimbing kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Masukkanlah firman-Mu itu ya Tuhan ke dalam hati, jiwa dan pikiran kami. Mampukan kami untuk bersikap dalam kebenaran dan mampukan kami untuk memperoleh hikmat daripada-Mu, supaya kami mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Perlakuan-perlakuan yang buruk kami hindarkan dari dalam hidup kami, dan perlakuan-perlakuan sikap-sikap yang baik yang berkenan dengan kehendak, berkenan dengan firman-Mu selalu kami lestarikan, kami lakukan di dalam hidup kami. Bagaimana kehidupan kami ini supaya bermanfaat ya Tuhan, bermanfaat terutama terhadap-Mu dan terhadap orang tua kami, terhadap abang dan kakak kami, terhadap sesama kami. Oleh karena itu ajarilah kami, mampukanlah kami untuk mensyukuri hidup ini, mampukanlah kami untuk mengenal berbagai berkat dan karunia yang Tuhan berikan, serta berilah kami ya Tuhan Roh Kudus bekerja sehingga kami mampu untuk mengarahkan hidup kami untuk lebih bermanfaat, berdaya guna, yaitu menjadi pancaran sinar kasih yang membawa dan menolong orang-orang yang susah, membawa orang-orang yang Bapa untuk datang ke dalam kerajaan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah berbohong. Segala janji-janji sudah Engkau kabulkan dan akan Engkau kabulkan lagi bagi orang-orang yang setia berjalan di jalan-Mu yang benar. Itulah harapan, itulah pengharapan kami anak-anak-Mu, di mana kami tetap setia melakukan menjalankan peranan dan fungsi
fungsi serta tanggung jawab kami. Kami yakin dan percaya bahwa kelak Engkau telah memperlengkapi kami. Engkau akan memberikan kami kelimpahan-kelimpahan berkat jasmani dan rohani. Berkatilah kami semuanya anak-anak sekolah minggu. Berkati juga guru sekolah minggu dan orang tua. Berkati para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan jauhkanlah sakit penyakit dari kami. Jangan ada kiranya dari kami yang kena virus corona, tapi jauhkanlah itu dari kami Bapa. Halaulah itu dari persada bumi Nusantara ini. Dan biarlah setiap insan, setiap umat manusia mampu hidup berdamai dan bersukacita, mampu hidup bersosialisasi. Jauhkanlah segala sakit penyakit dari kami ya Tuhan, baik sakit jasmani atau rohani. Jauhkanlah dari kami virus corona. Biarlah kami hidup penuh dengan damai dan sukacita di dalam hari-hari hidup kami. Berkati anak-anak sekolah minggu dan ingatkan mereka untuk tetap tekun berdoa kepadamu. Berkati semua orang tua yang tak bosan-bosannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua, agar mereka Engkau cukupkan di dalam perlengkapan hidupnya sehari-hari. Tuhan Allah Bapa, terimalah dan dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Ya, kita bernyanyi puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita dan menyampaikan persembahan banyak caranya kepada Tuhan, termasuk juga melalui nyanyian adalah pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nyanyian persembahan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang
dan janganlah bawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera